Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aryan Akbar, mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan kelas 03 TPLN 002. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan mempraktikkan cara membuat 3 jaringan dengan menggunakan perhitungan FLSM dan VLSM di Cisco Packet Tracer. Oke, sebelumnya apa itu FLSM dan VLSM? Oke, di sini FLSM yaitu singkatan dari Fixed Length Subnet Mesh, yaitu teknik dengan pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mesh yang sama. Sedangkan VLSM merupakan singkatan dari Variable Length Subnet Mesh, yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mesh yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Oke, sebagai contoh di sini saya menggunakan di jaringan pertama ini perhitungan dari FLSM, dan jaringan kedua ini VLSM, dan jaringan ketiga ini juga VLSM. Nah, untuk alamat IP-nya di sini saya menggunakan IP kelas B sebagai IP pertama pada jaringan pertama. Oke, pertama kita buat dulu routernya terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan ke switch, kemudian kita sambungkan kepada PC pertama dan PC kedua. Oh ya, di sini dari router pertama ke switch itu saya menggunakan kabel cross, yaitu yang di sini. Kemudian saya buat lagi routernya untuk jaringan kedua, dan kemudian kita buat lagi switchnya. Di sini saya menggunakan 3 switch, yaitu karena di jaringan kedua ini saya menggunakan teknik VLSM. Jadi switchnya harus memiliki 3 buah dan terhubung ke perangkat yang ada di masing-masing switchnya, dan seterusnya sampai ke jaringan ketiga, sama seperti di jaringan kedua. Oke, untuk alamat IP-nya di sini saya menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.10.1. Kemudian saya isi di sini di gigabit Ethernet 00, yaitu 172.16.12.2 dengan perhitungan subnetnya seperti ini, 255.255.255.0. Kemudian kita centangkan untuk menyalakan routernya. Lanjut dari router pertama menuju router kedua. Kemudian saya mengisi lagi alamat IP-nya, yaitu lanjutan dari IP sebelumnya yang tadinya 172.16.12. Sekarang saya menggunakannya di sini 13.2. Kemudian di enter. Lanjut ke router ketiga. Kemudian sama dari sebelumnya, ditambah 1 angka di belakangnya pada IP address tersebut. Setelah diisi, balik lagi dari router pertama. Kemudian kita isi di gigabit Ethernet 01, yaitu ini
alamat IP 172.16.10.1, kemudian ke router kedua, isi lagi dengan IP yang sama, kemudian ditambah 1, jadi 172.16.10.1.2. Kemudian ke router ketiga sama. Kalau yang ini kenapa jadi 11? Karena di sini saya hanya menggunakan 2 subnet. Jadi angka belakangnya tadinya dari 10.1 sampai 10.2. Nah, di sini dengan perhitungan baru jadi 11.2 belakang. Di sini enggak ada. Jadi yang diisi hanya di router kedua, kemudian di gadu Ethernetnya Ethernet 02 kita isi lagi 172.11.1 agar mudah terhubung dari router pertama hingga router ketiga. Nah, untuk kemudian kita isi alamat dari PC ini menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.12.10. Kita masukkan ke PC pertama, kemudian kita centangkan. Nah, agar mudah dikonfigurasi, agar nantinya PC pertama dapat terhubung ke beberapa PC dari jaringan kedua nomor 3, kita masukkan di sini subnet masknya dan default gateway-nya itu kita isi dari router pertama. Kemudian kita silang, kita lanjut ke PC kedua. Sama seperti tadi caranya, kita isi dulu terlebih dahulu alamat IP-nya, yaitu ini 172.16.12.11. Kemudian kita enter. Di sini kita tambahkan lagi 255-nya jadi 3, jadi triple 3. Kemudian default gateway-nya kita isi kembali pada router pertama, yaitu ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke router kedua atau di jaringan kedua. Nah, oke. Untuk di jaringan kedua, saya menggunakan table prefix dari yaitu ini, table prefix dari /24, dan PC kedua dengan table prefix /26. Karena jaringan kedua ini saya menggunakan teknik VLSM, yaitu variable length subnet mask. Sama caranya seperti tadi, kita isi terlebih dahulu IP address-nya, kemudian kita masukkan subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya kita isi di router kedua, kemudian kita silang saja. Sama PC kedua, caranya kita isi dulu alamat IP-nya. Di sini saya menggunakan table prefix-nya itu 26. Jadi di belakangnya itu 192 subnet mask-nya. Dan default gateway-nya sama seperti tadi, kita isi alamat IP dari router kedua. Kemudian setelah itu kita lanjut ke jaringan ketiga. Di sini jaringan ketiga saya menggunakan prefix dari 28 dan
di PC keduanya itu saya menggunakan prefix 29. Sama seperti tadi caranya, kita masukkan dulu alamat IP yang telah kita buat dari PC-nya, yaitu 172.16.14.10. Kemudian kita isi subnet mask-nya dari table prefix 28. Kemudian kita isi kembali di location di router ketiga dan IP address di router ketiga. Kemudian setelah itu lanjut sama di PC kedua. Kita isi kembali alamat IP-nya yaitu 172.16.14.11 dan subnet mask-nya kita menggunakan prefix 29 dan port gateway-nya yaitu dari router ketiga. Kemudian setelah itu kita cek dulu apakah dari PC pertama ini berhasil mengirim pesan ke PC kedua dari jaringan pertama. Kita lihat hasilnya. Di sini berarti berhasil. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali untuk mengecek dari laptop pertama ke PC pertama pada jaringan ketiga. Oke, kita tes untuk mengirim pesan ke sini. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Selanjutnya di laptop kedua pada jaringan kedua ke PC kedua pada jaringan ketiga. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Terus kita mencoba lagi dari PC pertama pada jaringan pertama ke jaringan kedua di laptop pertama. Oke, berhasil juga. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.